Dan mari kita cermati beberapa perbedaan. Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah narsis. Nah, ada yang menerjemahkan narsis itu ya cinta diri itu, Pak. Enggak, jauh bedanya antara narsis dengan cinta diri. Ya, nama narsis ini kan diambil dari nama tokoh dalam mitologi Yunani, Narsiskus. Ini seorang anak muda, kalau dalam mitologi Yunani itu, yang gantengnya luar biasa. Tapi dia kena kutukan. Bahwa kutukannya apa? Kalau dia berkaca dan melihat betapa tampannya dirinya, dia akan terpesona dengan dirinya sendiri dan tidak akan berani berpaling dari dirinya. Ini narsiskus. Jadi dalam ceritanya dia ini terus satu ketika melihat wajahnya di air, di telaga. Dari pinggir telaga dia lihat wajahnya. Begitu lihat betapa dirinya ini sangat tampan, betapa dirinya sangat rupawan, wah dia terpesona sendiri dengan dirinya. Jadi terus dia tidak berani noleh lihat wajahnya terus saking kagumnya. Pokoknya saya tidak tahu apa ada di antara teman-teman sini kalau pas berkaca itu terus kagum sekali dengan aku kok cakep banget ya, aku kok ganteng, aku ini kok cantiknya luar biasa. Terus saking terpakunya melongo saja di kaca. Ini yang dialami oleh Narcissus itu begitu. Jadi dia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri sampai kemudian terpaku di situ, tidak pindah-pindah. Nah itu kalau dalam ceritanya ini sebenarnya kutukan. Jadi dia ini karena ganteng sering nolak orang yang melamar dirinya. Nah, di antara yang melamar itu kemudian mengutuk dirinya bahwa mentang-mentang kamu ganteng saya, atau mentang-mentang kamu cantik saya tembak kok ditolak. Yo nanti kamu akan tidak dapat jodoh, kamu ya dapatnya dirimu sendiri saja dan kamu akan mati karena dirimu sendiri. Nah itu jadi akhirnya dia hanya lihat gambarnya sendiri di air terus dia terpesona kagum di situ terus. Ada yang bilang nanti dia ini berubah jadi bunga. Ada bunga itu namanya bunga narsis. Bunga narsis itu yang bunganya indah sekali. Kombinasi antara warna putih dan warna kuning. Coba teman-teman googling cari bunga ini. Nah, akhirnya apa? Orang yang mengagumi dirinya secara berlebihan disebut narsis. Kita hari ini kan sering mengkritik orang narsis. Kadang-kadang nggak asli pun kita sukanya luar biasa. Misalnya pakai kamera yang bokeh, pakai kamera-kamera terbaru, itu kan wajah kita yang biasa-biasa pakai HP yang bagus itu kan jadinya ganteng, jadinya cakep. Itu pun kita senengnya luar biasa. Kita tiap hari pakai itu, kita share, kita sebar kemana-mana. Ya enggak apa, manusiawi orang seneng dengan dirinya. Tapi kalau di tahap berlebihan, itu nanti jadinya narsis. Jadi cirinya narsis itu mengagumi diri secara berlebihan, menganggap dirinya paling penting, ingin selalu dikagumi dan jadi pusat perhatian, sensitif kalau dikritik. Mungkin bagi dia dunia ini kiamat kalau dikritik. Jadi dia ini menganggap dirinya ini perfect. Jadi mengagumi diri secara berlebihan dan menganggap dirinya paling penting. Dunia ini dianggapnya berputar di sekeliling dirinya saja. Kalau misalnya jalan-jalan di mall itu dia merasa ini semua orang mesti melihat padaku ini. Aku tak cuek saja lah, biar saja orang lihat aku. Memang aku ini ganteng kok, memang aku ini cantik kok. Nah, ini gayanya orang narsis. Dan ingin selalu dipuji, ingin selalu jadi pusat perhatian. Sehingga kadang-kadang terus jadinya agak over, banyak tingkah. Ini cirinya orang narsis.
Nah, kalau dikritik, sensitifnya luar biasa. Wah, sekarang kok gemukan ya, misalnya. Oh, itu bisa panik itu kalau orang-orang yang menganggap dirinya harus selalu ideal. Padahal mungkin tadi yang ngomong nggak niat ngeritik sih, dia cuma komentar asal-asalan saja kok. Sekarang gemuk itu mungkin mungkin niatnya malah mau muji bahwa wah sekarang makmur, tapi karena tadi sudah citra dirinya saya nggak boleh jelek. Begitu dikritik, wah kamu kok agak gemukan, oh itu sensinya luar biasa. Nah, ini cirinya orang narsis. Narsis tidak sama dengan self-love. Antara lain bedanya ini. Kalau orang narsis itu dia haus pujian. Sebaliknya, orang yang cinta diri itu menghargai pujian. Kalau tadi yang hatred mindset, orang yang membenci diri kan orang yang tidak percaya pujian. Selalu nganggap pujian itu palsu dan tidak tulus. Tapi orang yang cinta diri menghargai pujian. Terima kasih sudah memuji saya, meskipun saya tahu saya banyak kekurangannya. Nah, ini gayanya orang yang self-love. Tapi kalau orang narsis, dia lapar akan pinginnya dipuji terus. Kalau tidak ada yang muji, dia akan melakukan apapun untuk membuat orang muji dia. Entah mungkin bikin foto-foto atau melakukan aktivitas kegiatan apapun. Nah ini narsis. Kalau hari ini sih media untuk orang bisa narsis kan banyak. Teman-teman punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, orang itu bangga dengan dirinya, normal, tapi nanti level narsis tertentu ada jenis gangguan jiwa. Jadi namanya narcissistic disorder. Kalau ini sudah butuh psikiater. Nah, ciri narsis yang kedua tidak bisa dikritik. Sementara kalau self-love itu terbuka untuk dikritik. Dia sadar banyak kekurangannya. Nah, jadi teman-teman boleh deh introspeksi. Kalau saya pas dikritik itu sikapku seperti apa? Kalau begitu dikritik rasanya seperti nilai diri kita langsung jatuh, muka merah padam, gemeteran. Itu kemungkinan kita punya kualitas-kualitas anggapan tentang diri yang agak berlebihan. Beda dengan orang yang cinta diri. Orang yang mencintai diri ini sadar, yo, aku ini banyak keistimewaan, kekurangannya juga ada. Jadi, kritik, terima kasih sudah memberi kritik, jalanku untuk jadi lebih baik. Nah, kemudian orang narsis itu kalau gagal malunya luar biasa karena dia ini mementingkan citra-citra dirinya. Malu terhadap kegagalan-kegagalan. Sebaliknya, orang yang mencintai dirinya sadar bahwa ya memang aku ini bisa saja gagal. Tidak ada yang memastikan orang itu sukses terus. Ya kecewa kalau gagal, wong manusiawi. Kalau tidak kecewa namanya bukan manusia. Wah, ya memang dirancang, diusahakan kok gagal, ya memang kecewa. Tapi tidak akan terpuruk. Ya gagal ya diulang lagi. Kegagalan bukan berarti keruntuhan, kehancuran. Nah ini gaya orang self, masih mencintai dirinya. Meskipun mengalami kegagalan dan kecewa dengan kegagalan itu. Beda dengan kelompok yang narsis tadi. Kalau narsis ini ya, begitu gagal rasanya kiamat sudah. Dia malunya luar biasa. Nah, narsis ini juga ada indikasi seperti egoistik. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Makanya dia sensitif dengan kritik. Jadi kalau ada orang kritik, dia merasa harga dirinya langsung jatuh. Sementara orang yang self-love, itu dia nyaman dengan dirinya. Meskipun dia tahu ada kekurangan. Makanya di awal-awal tadi dijelaskan orang yang mencintai diri itu dia tidak banyak mengeluh.
meskipun tetap melakukan perbaikan-perbaikan diri. Jadi ini bedanya. Kalau teman-teman merasa kok aku merasa lebih terus ya dibandingkan yang lain, jangan-jangan ada kualitas-kualitas narsis. Tidak sadar bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang lebih dari kita. Di sekeliling kita juga banyak orang yang mungkin setara dengan kita. Jadi tunggale ya oke, kita tidak satu-satunya. Tapi kalau kita merasa kita ini selalu satu-satunya, saya yang terbaik, aku yang paling cakep loh, aku yang paling bagus loh, paling baik loh, kemungkinan kita ada kualitas-kualitas narsis ini. Nah, orang narsis juga hidupnya tergantung yang lain. Maksudnya tergantung yang lain itu ya komentar orang, dukungan orang, like-nya orang ini jadi kunci dalam dirinya. Kayak teman-teman kalau waktu posting itu kan kalau fokusnya teman-teman dalam postingan itu, aku ingin ngecek berapa orang yang jempoli, berapa orang yang komen, berapa orang yang like. Kalau fokusnya ke situ terus, kemungkinan kita punya kualitas ini, tidak independen. Padahal ya kalau kita merasa, wah yang saya sampaikan ini baik kok, terserah orang mau komen apa tidak, mau memberi jempol apa tidak masalah. Manfaat untuk satu orang saja sudah alhamdulillah, tidak apa-apa. Nah ini orang yang self-love. Jadi menerima dirinya apa adanya secara logis. Tapi bagi yang narsis, dia perlu dukungan. Meskipun kontennya misalnya YouTube, kontennya bagus-bagus, manfaat. Tapi ketika tidak ada yang like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen, terus dia gelisah berlebihan, kemungkinan ada kualifikasi ingin menonjolkan citra diri atau narsis ini. Jadi ini dekat sebenarnya, tapi ya dalam narsisisme ada aspek berlebihannya. Jadi antara mencintai diri dengan mengagumi diri secara berlebihan. Antara self-esteem, bangga terhadap dirinya dengan menganggap dirinya orang yang paling penting. Antara bersyukur karena banyak nikmat, banyak anugerah dari Tuhan, dari Allah, dengan ingin selalu dikagumi, ingin selalu jadi pusat perhatian. Antara sadar sehingga mau dikritik dengan sensitif tidak mau dikritik. Inilah beda-bedanya orang narsis dengan orang yang mencintai dirinya.